Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Andre Rafli dengan NIM 19230700, Muhammad Ihsan dengan NIM 19230870, dan saya sendiri Zahira Putri Evia Yumna dengan NIM 19231002. Pada presentasi kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek akhir dari mata kuliah Sistem Operasi yang berjudul Membangun Web Server pada Sistem Operasi Linux. Tujuan dari proyek ini adalah, yang pertama, kami akan membangun web server pada sistem operasi Linux, lalu yang kedua, menginstal dan mengkonfigurasi Ubuntu di VirtualBox, yang ketiga, menjalankan web server dan menampilkan halaman web, serta yang keempat, mengimplementasikan keamanan dasar menggunakan UEFI. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Muhammad Ihsan. Baik, izinkan saya untuk menjelaskan penjelasan sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan dari kelas 19501 dengan NIM 19230870. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Linux. Linux adalah sebuah sistem operasi yang bersifat open source. Linux terkenal stabil, aman, dan ringan sehingga banyak digunakan untuk server di lingkungan perusahaan maupun cloud. Di dalam dunia Linux terdapat berbagai distribusi atau distro, yaitu versi Linux yang sudah dikemas lengkap dengan aplikasi dan tampilan tertentu. Apa itu Ubuntu? Ubuntu adalah salah satu distro Linux yang paling populer dan ramah pengguna. Ubuntu menyediakan tampilan antarmuka yang mudah dipahami. Karena kemudahan penggunanya, Ubuntu sangat sering digunakan untuk pembelajaran, pengembangan aplikasi, hingga implementasi server. Apa itu VirtualBox? Aplikasi ini adalah aplikasi virtualisasi yang memungkinkan kita menjalankan sistem operasi lain di dalam laptop tanpa menghapus atau mengganggu sistem yang sudah ada. Dengan VirtualBox ini, kita bisa membuat komputer virtual untuk menginstal Ubuntu dan melakukan percobaan layaknya menggunakan peralatan fisik. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendownload Linux Ubuntu dan juga cara mendownload VirtualBox. Yang pertama, kalian harus buka Google Chrome kalian atau web browser bawaan kalian. Setelah itu, kalian langsung saja ketikkan link seperti ini. Yang pertama, kita akan mendownload VirtualBox terlebih dahulu. Nah, jika sudah kalian ketikkan linknya, maka tampilannya akan seperti ini. Kalian scroll ke bawah sedikit, kalian pergi ke Virtual Platform Package. Di sini kalian pilih sesuai dengan laptop kalian masing-masing ya. Di sini saya menggunakan Windows, jadi saya akan klik Windows Host ini. Kalian klik ini untuk mendownload VirtualBox-nya. Nah, jika sudah, tampilan downloadnya akan menjadi seperti ini. Dan VirtualBox sedang di-download. Kita tunggu sampai selesai downloadannya. Nah, jika sudah selesai mendownloadnya, maka akan langsung ada VirtualBox WinXE ini. Kalian langsung saja double klik VirtualBox ini. Yes. Kita tunggu sebentar. Nah, kita langsung next. Karena saya sudah mendownload VirtualBox ini, maka kita pilih repair. Kita repair. Nah, kita tunggu saja sampai selesai. Nah, jika sudah tampilannya maka akan seperti ini. Kita klik finish. Oke, kita ke home. Kita tunggu. Nah, jika sudah terinstall maka tampilan VirtualBox-nya seperti ini.
tampilan VirtualBox-nya akan seperti ini. Oke, lanjut kita download link Ubuntu-nya. Kita ketikkan link seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal scroll ke bawah sedikit dan langsung muncul tampilan download ini. Kalian klik tampilan ini. Kalian tunggu sebentar. Maka Ubuntu-nya sudah terdownload. Kita lihat di sini Ubuntu-nya sedang terdownload. Kalian tunggu saja sampai selesai hasil downloadannya. Baik, itu dia penjelasan bagaimana cara mendownload Ubuntu dan juga VirtualBox-nya. Untuk bagaimana cara menggunakan Ubuntu servernya akan dijelaskan oleh teman saya di video berikut ini. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andre Rafli. NIM 19.34700. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang instalasi VM di dalam aplikasi VirtualBox. Lalu di dalam VM tersebut kita juga melakukan setup web server menggunakan Apache. Jadi kita bisa menjalankan aplikasi kita dengan web server Apache. Oke, di sini kita sudah memasuki aplikasi Oracle VirtualBox. Jadi untuk menambahkan VM di aplikasi VirtualBox kita bisa melakukan dengan cara klik New. Lalu di sini kita bisa mengisi nama VM kita. Di sini saya isi server dev ya. Lalu di sini ada VM folder, kita bisa menentukan di folder mana instalasi VM kita. Lalu di sini juga ada ISO image. Jadi sebelum menginstal VM, kita pastikan sudah mendownload file ISO ya dari distribusi Linux-nya. Nah, di sini saya sudah mendownload Ubuntu versi 24 ya, yang live server. Oke, setelah itu kita melakukan setup untuk user dan passwordnya ya. Di sini saya akan mengisi username-nya, lalu passwordnya, confirm password. Nah, jika sudah selesai, kita klik finish. Lalu kita tunggu sebentar, VM-nya akan muncul ya. Sekarang VM sudah booting. Lalu di sini muncul tampilan, kita pilih try or install Ubuntu server. Oke, untuk proses instalasi mungkin akan sedikit memakan waktu. Jadi videonya akan saya skip sampai instalasinya selesai. Oke, sudah berhasil terinstall untuk Linux-nya. Sekarang kita bisa login menggunakan akun yang sebelumnya sudah di setup di awal ya. Oke, sekarang saya akan login. Sekarang passwordnya. Nah, sudah berhasil login dan masuk ke Ubuntu. Sekarang saya akan menginstal service Apache ya. Jadi kita bisa menginstal Apache dengan melakukan sudo apt-get update terlebih dahulu. Lalu kita masukkan passwordnya. Jadi kita akan mengupdate Advanced Package Tool di Linux ya, agar kita bisa menginstal service terbaru. Oke, selesai. Sekarang kita ketik sudo apt-get install Apache 2. Oke, sudah selesai installnya. Sekarang kita cek apakah servisnya berjalan dengan mengetik sudo service Apache 2 status. Nah, Apache-nya sudah running ya. Oke, sekarang saya akan membuat folder aplikasi saya. Saya change directory dulu ke www.html. Lalu kita akan membuat folder.
bernama sistem operasi. Lalu change directory ke sistem operasi. Lalu kita akan membuat file bernama index.html. Nah, di sini saya akan membuat HTML sederhana ini untuk aplikasi kita. Lalu membuat sebuah list berisikan nama anggota kelompok saya. Jika sudah, kita bisa save dengan memencet tombol Ctrl X lalu Y, lalu kita enter. Nah, sudah selesai. Lalu sekarang saya akan menginstal package NetTools agar kita bisa menjalankan command ifconfig. Jadi di ifconfig itu nanti kita bisa mendapatkan IP dari VM ini. Oke, sekarang saya install dulu ya. Sudo apt-get install NetTools. Oke, sudah berhasil di install. Sekarang kita jalankan command ifconfig. Nah, di sini kita bisa mendapatkan IP dari si VM ini, yaitu 192.168.1.7. Oke, sekarang kita buka browser, lalu kita buka IP tersebut. Nah, di sini sudah terbuka ya Ubuntu. Sekarang kita coba akses folder yang tadi sudah kita buat ya, sistem operasi. Nah, sekarang sudah tampil ya di browser aplikasi yang tadi sudah kita buat, juga sistem operasi, lalu ada list nama anggota kelompok saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Setelah proses instalasi Linux di VirtualBox dan berhasil menampilkan halaman web yang telah dijelaskan oleh teman saya Andre Rafli, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi keamanan UEFI di VirtualBox. Dalam langkah ini, kita akan mengimplementasikan firewall untuk meningkatkan keamanan server. Jadi, kita akan menginstal UEFI dan Nmap terlebih dahulu sebagai alat untuk mengelola firewall dan untuk memeriksa port. Nah, UEFI ini adalah sebuah firewall sederhana untuk mengatur lalu lintas jaringan, sedangkan Nmap itu untuk mengecek port. Ini adalah proses instalasinya. Setelah itu, kita akan mengaktifkan UEFI untuk penyaringan lalu lintas jaringan dengan kode sudo UEFI. Nah, di sini hasilnya firewall itu sudah aktif dan enable. Selanjutnya, kita akan mengecek status port server kita. Di sini dijelaskan port 80/TCP, state-nya itu open, berarti di sini port 80 itu kondisi keadaannya sedang terbuka. Selanjutnya kita akan menerapkan aturan di firewall seperti memblokir port 80.
Ini rule sudah ditambahkan. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan portnya ini benar-benar tertutup. Nah, untuk mengecek apakah port 80 itu kondisinya udah kita deny, kita cek pakai PowerShell. Di sini kita masukin kode ini, lalu hasilnya di sini menunjukkan TCP test sukses dan hasilnya false, di mana berarti port yang kita tutup itu berhasil. Tapi kalau misalkan kita ngebuka di VirtualBox, di sini menunjukkan bahwa state-nya itu masih open karena di Linux itu tidak dapat memblokir loopback. Nah, jadi berdasarkan tujuan project, kelompok kami itu telah berhasil yang pertama melakukan instalasi VirtualBox dan Ubuntu Linux, yang kedua menginstal Ubuntu di dalam VirtualBox, lalu menjalankan web server dan menampilkan halaman web di browser, serta menerapkan konfigurasi firewall sehingga server dapat berjalan dengan aman. Jadi itu dia presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.